Ridho Junelian SSI SPD. Kepada Bapak Ridho Junelian SSI SPD sebagai pemateri, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Iya, Pak. Terdengar jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang tergabung dalam acara diseminasi kegiatan di Damba. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ridho Junelian, saya dari salah satu tenaga pendidik yang ada di SD Negeri Nikan, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Oku Timur. Bapak Ibu semuanya, di sini izinkan saya untuk menyampaikan materi atau menyampaikan materi diseminasi, yaitu terkait dengan multimedia interaktif untuk pembelajaran sains di SD. Sebelumnya di sini Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bisa nanti tuliskan di chat, apakah Bapak Ibu di sini sudah tahu apa itu Didamba? Silakan dijawab di chat Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang tahu apa itu Didamba? Oke, silakan Bapak Ibu. Bu Yuli, belum Pak. Oke, kemudian silakan Bapak Ibu, silakan tuliskan di chat. Bu Ami, belum Pak. Baik Bapak Ibu. Oke, Pak Safinatus juga belum. Oke. Sekarang apa itu Didamba? Jadi Bapak Ibu, Didamba ini adalah diklat, di mana diklat daring, masif, kemudian terbuka, di mana diklat ini diselenggarakan oleh P4TK Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini Bapak Ibu, di P4TK IPA ini menyelenggarakan sangat banyak sekali kelas-kelas diklat ya Bapak Ibu. Salah satunya yaitu yang pernah saya ikuti, yaitu diklat tentang multimedia pembelajaran untuk sains di SD. Nah, kemarin banyak yang tanya, bagaimana Bapak, saya dari SMP, kemudian ada yang dari SMA. Jadi P4TK ini menyelenggarakan diklat ini tidak hanya untuk khusus SD Bapak Ibu. Jadi untuk guru SMA ada, guru SMP ada, kemudian untuk umum pun juga ada seperti itu. Nah, ini apa itu Didamba? Oke, Bapak Ibu bisa melihatnya di link YouTube ya, atau di situs P4TK IPA, yaitu situsnya p4tkipa.kemdikbud.go.id. Nah, di situ akan ada info-info terkait kelas diklat yang akan diselenggarakan oleh P4TK IPA. Nah, di sini Bapak Ibu, Facebooknya juga ada P4TK IPA Kemdikbud. Kemudian ada juga situsnya ya Bu, Bapak Ibu, yang di bagian bawah. Nah, di sini dapat surat atau surat pendaftaran apabila Bapak Ibu, jadi jika Bapak Ibu nantinya ingin mengikuti diklat Didamba yang diselenggarakan oleh P4TK IPA, Bapak Ibu bisa sering-sering membuka link resminya Bapak Ibu ya, karena di situ akan diupload ketika mereka akan melakukan menyelenggarakan diklat, maka dari pihak P4TK akan mengupload pada situs yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, kemudian
ketika Bapak Ibu nanti ingin mengikuti, ini adalah beberapa langkah atau langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ketika sebelum nanti untuk memilih kelas diklat yang Bapak Ibu inginkan. Jadi istilahnya kita itu bikin rumahnya dulu kayak gitu Bu ya. Jadi kita bikin rumahnya dulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuka situsnya p4tkipa.net ya. Nah, di situ akan ada tampilan seperti yang ada di layar. Jika Bapak Ibu belum pernah melakukan registrasi, silakan Bapak Ibu lakukan registrasi dulu. Jadi itu di bawah sini ya, ada klik login, login sebagai operator, kemudian registrasi. Bapak Ibu klik registrasi ya. Kemudian setelah Bapak Ibu klik registrasi, Bapak Ibu silakan masukkan email dan passwordnya. Jadi password ini terserah Bapak Ibu ya, passwordnya apa, kemudian emailnya apa, kemudian lalu klik registrasi akun baru seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini akan adalah tampilan selanjutnya seperti ini Bapak Ibu ya. Di registrasi ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama validasi email. Validasi email di sini Bapak Ibu memasukkan emailnya. Jadi memasukkan email lagi, kemudian nomor NIK. Ketika NIK-nya benar, maka klik validasi, otomatis dia akan tervalidasi. Ya. Kemudian klik next di bawah ini, pojok kanan bawah ini. Setelah itu Bapak Ibu buka isian akun. Nah, yang kedua ini adalah isian akun, username dan password. Jadi username ini adalah nanti yang akan digunakan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam situs P4TK ya Bapak Ibu. Jadi mohon diingat username dan passwordnya ya. Kemudian di situ ada ulangi password. Kemudian bagian kanan silahkan klik next. Selanjutnya Bapak Ibu mengisi biodata. Ya. Silakan diisi namanya siapa, NIP-nya, kemudian nomor HP dan seterusnya. Jika di sini tidak ada, misal nomor UKG-nya tidak ada, bisa dituliskan ke tanda strip seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian diklik finish. Nah, setelah finish berarti Bapak Ibu sudah selesai dalam proses registrasi dalam situs P4TK IPA. Ya. Nah, setelah selesai nanti Bapak Ibu akan menunggu ya, menunggu seleksi dari pihak terkait selama beberapa hari. Terus kemudian Bapak Ibu jika memantau terus akun Facebook P4TK IPA Kemdikbud, jadi pengumumannya akan disampaikan di Facebook ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah cara kita untuk registrasi. Nah, jadi kalau info yang saya dapatkan, info resmi yang dari P4TK IPA ini, jadi setiap bulan P4TK itu akan menyelenggarakan kelas-kelas diklat seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi penyelenggaranya itu ini kan kemarin terakhir angkatan 9 ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk angkatan ke-10 insya Allah akan diselenggarakan tanggal 17 sampai tanggal 30 September ya. Jadi sebelum tanggal itu nanti akan ada masa registrasi Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu mau registrasi dari sekarang, kalau memang ingin berniat ikut mengikuti kelas-kelas diklat yang ada di P4TK IPA, bisa langsung registrasi setelah ini. Nanti ketika masa registrasi sebelum tanggal 17 sampai 30 September, Bapak Ibu tinggal masuk saja, tinggal melihat pengumumannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk, ketika misal Bapak Ibu sudah lulus nih, sudah lulus seleksi dari administrasi diklat di Damba ini, nanti Bapak Ibu akan, bentar saya share screen ulang ya Bapak Ibu.
Nanti ketika Bapak Ibu sudah diterima sebagai peserta diklat, jadi diklat ini akan diselenggarakan. Jadi setiap kelas itu biasanya sekitar 2 minggu ya Bapak Ibu. 2 minggu itu untuk kelas diklatnya. Kelas diklat ini akan secara sinkronus dan asinkronus. Jadi untuk sinkronusnya nanti biasanya dari pengajar itu akan melakukan Zoom meeting atau Google Meet seperti ini. Kemudian untuk asinkronusnya Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan LMS ya, mengikuti panduan LMS yang sudah disediakan oleh PM4TK IPA seperti itu. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Dalam LMS itu nanti ketika kita sudah masuk tergabung dalam LMS akan ada tahapan-tahapan. Misal dia ada 4 tahapan di mana apabila tahap 1 itu belum dikerjakan, ketika sudah beranjak ke tahap 2, maka kita tidak bisa untuk membuka ke tahap selanjutnya, tahap 2 tersebut. Jadi memang kegiatan ini harus runtut ya Bapak Ibu, dari awal sampai akhir, tidak bisa loncat-loncat seperti itu. Nah, ini apabila Bapak Ibu nanti ya sudah terdaftar dan sudah diterima sebagai peserta, nanti Bapak Ibu akan loginnya ke yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu itu masuknya registrasi, cuman ketika Bapak Ibu sudah menjadi peserta, di sini Bapak Ibu loginnya bukan registrasi lagi, tapi login seperti itu ya Bu, ya Bapak Ibu. Kemudian loginnya menggunakan HTTPS seperti ada yang di layar ya Bapak Ibu, didamba.p4tkipa.net. Nah, tampilannya akan seperti yang ada di layar. Pada di sini ya, klik masuk ya. Ketika Bapak Ibu klik masuk, maka akan diarahkan. Nah, yang bawah ini ya Bapak Ibu gambarnya nama pengguna atau surat elektronik. Jadi nama pengguna itu username yang tadi Bapak Ibu buat, kemudian passwordnya apa ya. Nah, setelah itu klik masuk. Setelah masuk, di sini akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini kursus yang pelatihan yang Bapak Ibu ikutin. Caranya melihatnya bagaimana? Klik garis 3 bagian pojok kiri ini, kemudian cari kursus yang saya ikuti. Nah, kursus yang saya ikuti ini adalah hasil dari pilihan Bapak Ibu sendiri ketika saat mendaftar ya. Maka dia akan tampil di sini. Kemudian, nah inilah tadi Bu yang Bapak Ibu yang saya bilang sesinya ini berurutan Bapak Ibu, tidak bisa kita loncat-loncat. Misal dari pendahuluan kita ingin ke sesi 3, itu tidak bisa. Jadi kita harus menyelesaikan tahap demi tahap ya, mulai dari awal hingga akhir. Nah, di sini ini adalah tampilan LMS yang saya ikuti, yaitu multimedia untuk pembelajaran sains di SD. Itu ada pendahuluan, kemudian ada sesi 1, 2, 3, penutup, diseminasi, dan nanti akan terbit sertifikat seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tampilan LMS-nya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini menurut saya sangat beruntung sekali kenapa bisa ikut ini ya. Kenapa beruntung? Karena saya berikan bocoran Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memang ingin ikut diklat yang diselenggarakan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh PM4TK IPA, ini adalah LMS-nya nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tidak kaget bayangannya seperti apa nanti LMS-nya. Jadi seperti inilah LMS-nya, tampilannya ya Bapak Ibu. Ini sesi umum ya. Tadi ini ada beberapa sesi ya Bapak Ibu, umum, pendahuluan. Jika kita klik itu akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Kemudian ada tautan YouTube-nya, grup WA-nya, kemudian dan lain-lain sebagainya di situ ya Bapak Ibu. Kemudian ini pendahuluan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat
di pada centang ini, centang berwarna hijau ini adalah tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi di sesi pendahuluan ini ada 4 tahap. Ya, di masing-masing tahap ini, apabila Bapak Ibu tidak mengerjakan di tahap pertama, misal pendahuluan di tahap pertama yang program peningkatan ini, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke sesi atau tahapan berikutnya, perkenalan pengampu. Kemudian ke selanjutnya, forum perkenalan. Apabila ini belum tercentang Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi memang harus benar-benar ini ya Bapak Ibu, urutan seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut bingung atau gimana, karena dari P4TK EPA itu pengajarnya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, mendampingi kita sebagai peserta seperti itu. Next, selanjutnya ini tampilan sesi 1. Sama ya Bapak Ibu, di sini ada kolom centangnya. Kemudian ini tampilan sesi 2. Kemudian ini tampilan sesi 3 dan ini penutup. Nah, mungkin itu saja untuk sesi yang pertama ini terkait dengan apa itu didamba. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Fernanda mungkin untuk sesi tanya jawab sesi pertama. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang didamba yang diberikan oleh Bapak Ridho Junalian. Untuk para peserta, apabila ada yang ditanyakan, mungkin mau tanya tentang apa itu didamba yang sebenarnya, boleh chat langsung ke Google Meet ini. Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan untuk menghidupkan. Nah itu ada yang tanya Pak Ridho. Iya. Yulianti itu bertanya, mulai daftarnya kapan Pak? Oke, mulai daftar. Oke, jadi menurut info ya, info yang saya dapatkan dari P4TK-nya itu mulai registrasi. Jadi tanggal 17 Bu Yuli. Jadi mulai diklatnya itu tapi ya tanggal 17 sampai tanggal 30 September. Nah, mungkin sebelum itu nanti akan ada registrasi seperti itu ya Bapak Ibu, atau pendaftaran diklat-diklatnya. Nanti Bapak Ibu saya mohon untuk jangan setelah kegiatan ini selesai, mungkin Bapak Ibu jangan keluar dulu dari grup WA-nya. Mungkin nanti saya akan berikan grup link grup ini Bapak Ibu, grup Telegram. Jadi nanti di situ bisa ada info-info terkait P4TK seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin. Gimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Tuh Bu Yuli itu Pak Fer. Bertanya secara langsung boleh, tinggal hidupkan suaranya agar dapat bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Gimana, tidak ada? Itu sepertinya di pertanyaan dari Bu Yuli, apa itu? Ada ya? Oh iya. Asinkronusnya batas waktunya berapa lama Pak? Oke, jadi gini Bu Yuli, sesi ini kan ada sinkronus. Jadi kalau sinkronus kan kita langsung ya Bu, tatap muka sih seperti ini, tapi secara virtual dengan pengajarnya itu secara sinkronus. Kemudian nanti ada asinkronus ya. Nah, asinkronusnya apa Bapak Ibu? Asinkronusnya yaitu itu tadi, kita mengerjakan serangkaian kegiatan yang ada di LMS. Bentar, saya tampilkan. Nah, tampilan yang ini Bapak Ibu, ini terkait dengan asinkronusnya. Ketika nanti sinkronus, itu akan dijadwalkan oleh
pengajarnya masing-masing Bapak Ibu. Misal ketika selesai atau sebelum sesi yang pertama. Sebelum sesi pertama kita melakukan asinkronus. Jadi kita makanya ketika kita mendaftar kita diharapkan untuk gabung ke dalam grup WA yang ada pada link LMS tersebut. Jadi segala terkait info yang ada pada kelas diklat yang kita ikuti itu akan ada pada grup WA tersebut seperti itu. Jadi nanti antara sinkronus dan asinkronus untuk sinkronus ya, maaf, untuk sinkronus itu akan dijadwalkan oleh masing-masing pengajarnya seperti itu. Kalau dari asinkronusnya itu nanti akan sudah terjadwal. Terjadwal itu untuk angkatan ke-10 dia mulai tanggal 17 itu sudah mulai sampai tanggal 30 seperti itu. Mungkin itu Bu Yuli gimana? Ya Pak, maksudnya kan Bapak sudah pengalaman ya, pernah mengikuti. Jadi maksud saya untuk asinkronusnya itu apakah waktunya sehari, 2 hari atau lebih itu Pak untuk pengerjaan? Oke. Untuk waktunya Bu ya, jadi kalau untuk waktu itu biasanya mungkin hanya 1 sampai 2 jam Bu untuk sekali saat sinkronus. Jadi Bapak Ibu biasanya untuk jadwal sinkronus kita bisa diskusi dengan pengajar dan teman satu kelas kita. Jadi kita bisa berdiskusi kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan proses sinkronus ya. Contoh kemarin untuk kelas saya itu kita biasanya malam ya Bapak Ibu, karena mungkin kalau pagi kan kita sibuk mengajar, seperti sorenya kecapean, jadi biasanya malam Bu. Cuman itu tergantung dari masing-masing pengajar dan kelas yang ada itu Bu. Jadi mau kapan itu bisa didiskusikan Bu. Tidak harus diwajibkan harus tanggal sekian, mungkin kan jam sekian, itu tidak seperti itu Bu Yuli. Iya Pak, maksudnya yang itu yang sinkronus ya Pak. Yang asinkronus kan kalau kita belum selesai sesi 1 belum boleh lanjut ke sesi 2. Nah, maksudnya batas waktu untuk menyelesaikan sesi pertama itu lama atau cuma beberapa jam seperti yang sinkronis itu Pak? Untuk waktunya, jadi waktunya kan karena biasanya hanya 15 hari Bu ya, itu kan dari 17 sampai 30. Jadi itu dibagi nanti Bu, jadi masing-masing sesi biasanya tergantung dengan materinya Bapak Ibu. Jadi materinya itu, misal materinya cukup banyak, jadi nanti dari pengajarnya akan men-setting tugas ini diberi waktu sampai, misal sesi 1 diberi waktu sampai 2 atau 3 hari. Jadi itu tergantung dari masing-masing ininya, materinya ya Bapak Ibu, kesulitannya, tingkat kesulitan dari materi yang diberikan. Ada yang hanya perkenalan singkat ya Bapak Ibu, semuanya perkenalan itu kan mudah di sini. Bentar saya tampilkan. Nah, ini ya Bapak Ibu, seksi perkenalan. Nah, di sini biasanya ini nggak mungkin ini Bapak Ibu, di situ dijadwal sampai 2 atau 3 hari ya. Paling 1 hari dia sudah tutup, istilahnya sudah tidak bisa, sudah terkunci sistemnya seperti itu. Mungkin untuk pretest. Nah, pretest di sini biasanya pretest ini 3 hari atau berapa. Jadi di situ nanti akan ada tampilan pemberitahuan Bapak Ibu sampai batas kapan sesi itu harus segera dikerjakan seperti itu. Bu Yuli. Iya Pak, terima kasih Pak.
Mungkin itu ini di chat saya baca Pak Fer ada dari Bu Safinatus Ya, dari Zuhro. Ibu Saf, ya itu dari Ibu Safinatus Zuhro. Itu mulai tanggal berapa, Pak? Oke. Bisa di ini Bu Safi, tanggal berapa apanya? Mungkin bisa dihidupkan Bu Safi mungkin suaranya. bisa langsung mulai Ya. tanggal berapa apanya itu, Bu? Moodnya Bu, suaranya dihidupkan Bu. Bu Safinatus, suaranya dihidupkan. Bu Safinatus Zuhro, suaranya dihidupkan. Tolong tombol mute-nya dihidupkan. Tombol mute-nya Bu. Bu Safinatus Zuhro, tolong tombol mute-nya Bu. Belum ada suaranya Bu. Bu Zuhro, belum ada suaranya. Safinatus. Belum ada suaranya Bu Safi, bisa di ini? Nggak bisa dibuka ya Bu. Diketik Sepertinya, aja Bu, bisa Bu. sepertinya jaringannya Pak Fer itu malah terlempar keluar. Ya mungkin nanti bisa di, oke baru masuk mungkin. Tuh. Iya, sinyalnya Ya. kurang bagus. Iya Bu. Ya, udah ada suaranya ya Pak ya? Ya, Sudah ada Bu, sudah Bu. Monggo silakan. Ini loh Pak, apa namanya? Kita itu di Didamba ini mulainya tanggal berapa gitu loh Pak? Ini kita mulai mau apa namanya diklatnya ini. Oke, baik, izin saya jawab Bu ya. Iya. Jadi untuk di Dambai ini kan angkatan untuk saya kemarin terakhir angkatan 9 ya Bu. Jadi Iya. untuk angkatan 10 info yang saya dapatkan itu akan dimulai tanggal 17 September itu sudah mulai. Jadi sebelum itu akan ada rangkaian mulai dari registrasi, pengumuman dan lain-lain. Jadi nanti Bu Safi bisa pantau terus situs dari P4TK IPA-nya. Nanti di situ akan ada info-info. Mungkin nanti saya akan juga kirimkan link grup ini ya, grup Telegram. Nanti di situ juga biasanya akan ada info-info terkait dengan kapan dimulainya. Kalau nggak seperti ini aja, nanti ketika nanti saya dapat info kapan itu buka ininya, mulai ada pengumuman, nanti akan saya share ke grup di Damba. Seperti itu ya, Bu Safi. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tadi Pak Suyatno sepertinya mengangkat tangan, Pak Fer. Gimana? Bapak Ibu peserta masih ada yang mau ditanyakan? Pak Suyatno Yayat. Ini mungkin untuk pertanyaan sesi pertama saya rasa cukup. Jadi kita lanjutkan ke materi yang kedua. Silakan kepada Bapak Ridho Junalian untuk melanjutkan materi yang kedua. Oke, terima kasih. Jadi sebelum untuk melanjutkan materi yang kedua, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan ada link absen ya Bapak Ibu. Nanti ada 2 link ya. Yang pertama absen, yang kedua ada link untuk Bapak Ibu mendapatkan surat keterangan diseminasi yang akan dikeluarkan langsung oleh P4TK IPA. Nah, nanti mohon untuk Bapak Ibu melakukan screenshot ya Bapak Ibu, screenshot hasil ini saat kita meet ini, karena nanti di situ akan diminta mengupload screenshot kita saat melakukan meet ini sebagai kehadiran, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, saya akan share screen.
Gimana Bapak Ibu, sudah terlihat tampilan layar saya? Iya, Ya, Pak. Oke. sudah terlihat, Pak. Oke. Jadi saya akan menampilkan hasil diklat tentang materi multimedia interaktif untuk pembelajaran SD yang saya ikuti kemarin. Jadi sebenarnya multimedia ini, kalau kemarin yang dilakukan, yang saya ikuti itu menggunakan aplikasi Bandicam ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang paham apa itu Bandicam. Jadi sebenarnya tidak hanya Bandicam saja Bapak Ibu untuk multimedia interaktif ini. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk multimedia interaktif pembelajaran seperti itu. Tapi dari pihak P4TK itu kemarin menggunakan aplikasi Bandicam seperti itu. Nah, sini pengertian multimedia. Jadi Bapak Ibu, saya akan menjelaskan garis besarnya saja, tidak secara rinci bagaimana, karena nanti kalau secara rinci mungkin materinya sangat banyak ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengertian multimedia, multimedia itu merupakan suatu istilah untuk media yang menggabungkan beberapa format media seperti teks, audio, gambar diam, animasi, dan video. Itu multimedia. Namanya saja multi, berarti banyak ya Bapak Ibu, gabungan dari beberapa media seperti itu. Nah, di sini media pembelajaran interaktif. Apa yang dimaksud media pembelajaran? Jadi media yang dimanfaatkan untuk keperluan penyampaian materi pembelajaran. Di sini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu guru tentunya apa itu media pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada sebagai sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar atau audio visual ya. Jadi di kondisi COVID seperti ini ya Bapak Ibu, mengharuskan kita sebagai Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan menggunakan media interaktif seperti ini Bapak Ibu ya, menggunakan aplikasi Bandicam. Nah, interaktif sendiri itu apa? Menurut KBBI, bersifat saling melakukan aksi antar hubungan, saling aktif, berkaitan dengan dialog antara komputer dan terminal atau antara komputer dengan komputer. Jadi adanya komunikasi dua arah antara sistem dan pengguna. Jadi interaktifnya seperti ini juga kita termasuk interaktif ya Bapak Ibu. Kita melakukan tatap muka secara virtual seperti ini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Tentunya kita dalam membuat media pembelajaran interaktif, hal yang paling utama adalah RPP ya Bapak Ibu, RPP kita. Jadi RPP kita ini sebagai dasar kita untuk membuat materi pembelajaran. Nah, kemudian langkah yang kedua, perencanaan media. Nah, di sini media apa yang ingin digunakan Bapak Ibu? Ya, selain Bandicam banyak tuh media-media, contohnya seperti KineMaster, kemudian apalagi Powton, kemudian dan lain-lain ya. Jadi kita memilih perencanaan medianya seperti apa ya. Kemudian yang ketiga adalah proses pembuatannya ya. Proses pembuatan pembelajarannya ya. Untuk penggunaan aplikasi Bandicam, jadi kita membuat materinya itu menggunakan PowerPoint ya Bapak Ibu, atau slide ya. Kemudian nanti dari slide itu, setelah slide kita jadi, kita akan melakukan pemaparan ya, pemaparan menggunakan aplikasi Bandicam ya. Kita menggunakan aplikasi Bandicam-nya. Kemudian setelah itu nanti penggunaan aplikasi Bandicam ini akan ada pilihan. Bapak Ibu bisa menampilkan wajah Bapak Ibu dalam tampilan
PowerPoint itu. Jadi membuat, mungkin selama ini Bapak Ibu yang melakukan pembelajaran jarak jauh PJJ ya, menampilkan slide hanya sekedar slide-nya saja. Mungkin dengan adanya tambahan ada wajah kita sebagai Bapak Ibu guru mungkin akan membuat peserta didik itu lebih berkesan atau wah keren banget ya, ternyata ada gambar Pak gurunya seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan ini contoh produk media multimedia interaktif yang kemarin saya buat untuk sebagai tugas multimedia yang saya ikuti pada diklat di Damba kemarin. Ini saya juga baru pertama kali menggunakan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah menggunakan, sudah mahir, mungkin itu bagus ya Bapak Ibu, karena di sini mohon maaf mungkin tampilannya sedikit ya kurang maksimal seperti itu. Mungkin saya akan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada suaranya Bapak Ibu? Belum, Pak. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Sudah ada? Belum Bu suaranya? Belum ada ya? Belajar subtema 1. Pembelajaran sudah ada suaranya belum Bu? Halo. Materi IPA tentang sifat bunyi keterkaitannya dengan indera pendengaran. Apakah oke ini dicapai? Yang pertama, memahami sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. Tapi suaranya agak Kedua, pelan. menyajikan hasil pengamatan dan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Tujuan dari materi kali ini yaitu 1. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari berbagai benda di sekitar dengan lengkap. Yang kedua, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Berikut ini adalah beberapa contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi. Yang pertama, yaitu dengan cara dipukul. Yang kedua, dengan cara ketik. Yang ketiga, dengan cara digoyang. Yang keempat, dengan cara digesek. Dan yang terakhir, dengan cara ditiup. Setelah anak-anak memahami materi tentang sifat-sifat bunyi yang keterkaitannya dengan indera pendengaran, anak-anak bisa mengerjakan tugas berikut ini. Anak-anak dapat melengkapi tabel berikut ini berdasarkan hasil eksplorasi yang ada di sekitar. Berikut ini Bapak akan jelaskan langkah pengerjaan tugas. Yang pertama, anak-anak, sekarang kita akan melakukan kegiatan eksplorasi menggunakan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi yang terdapat di kelas dan sekitarnya. Kemudian, anak-anak mencari 5 benda yang ada di kelas dan di sekitarnya yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara yang berbeda. Kemudian, bunyikan benda-benda tersebut dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir, anak-anak diminta untuk melengkapi tabel yang tersedia berdasarkan hasil eksplorasi. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Nah, kesimpulannya
Melalui benda-benda yang ada di sekitar kita yang sudah anak-anak kumpulkan tadi, ternyata dapat menghasilkan bunyi. Mengapa dapat menghasilkan bunyi? Karena adanya getaran. Dan getaran tersebut akan menimbulkan udara di sekitarnya bergetar. Dan getarannya menimbulkan gelombang bunyi di udara. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu adalah produk yang dihasilkan dari multimedia interaktif untuk pembelajaran sains. Nah, menggunakan aplikasi Bandicam. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah mahir menggunakan aplikasi yang lainnya, bisa juga menggunakan seperti KineMaster dan yang lain-lain seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin saya kembalikan dari Pak Fernanda. Nggak ada suaranya Pak Fer, mungkin ke mute. Itu tadi materi yang kedua. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Untuk link absen sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Untuk link absen boleh dilihat di kolom chat. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi apa enggak? Mungkin ini Bapak Ridho, untuk materi nanti boleh di-share di grup atau di kolom chat Pak Ridho. Oke, baik, nanti mungkin saya share di grup WA aja Pak ya. Nah, grup WA saja. Ya, itu ada tambahan yang link dari Pak Fernanda itu adalah link absennya ya Bapak Ibu. Kemudian yang saya share itu adalah surat keterangan diseminasi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi link itu ya untuk mendapatkan surat keterangan ya. Di situ ada perintahnya. Bapak Ibu siapkan hasil screenshot tadi ya, minimal 2 MB. Kemudian link ini nanti link ini hanya bisa diisi oleh satu peserta saja ya Bapak Ibu, satu email. Kemudian jangan sampai jangan sampai typo ya Bapak Ibu penulisan emailnya, karena apabila nanti penulisan emailnya itu salah, maka surat keterangan itu tidak akan masuk ke email Bapak Ibu. Kemudian di dalam form itu Bapak Ibu nanti ada pilihan, mungkin saya izin share screen aja ya Pak Fernanda untuk pengisiannya. Sebentar. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah nampil? Halo? Ya, sudah Oke. kelihatan. Nah, ini adalah link yang saya kirimkan ya tadi Bapak Ibu, silakan diisi. Ini hanya satu kali ya Bapak Ibu mengisinya. Isikan email, kemudian data peserta diseminasi. Di sini tuliskan nama Bapak Ibu ya, beserta gelar, kemudian instansinya dari mana, kabupaten kotanya di mana, provinsi yang di mana. Kemudian untuk kelas diklat didamba yang diseminasikan. Nah, di sini Bapak Ibu pilih multimedia interaktif untuk pembelajaran sains SD ya Bapak Ibu. Silakan pilih yang multimedia interaktif untuk pembelajaran sains SD. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu pilih diseminasi tanggal saat ini, berarti tanggal 7.
Dan selanjutnya tempatnya, Bapak Ibu bisa tulis di Google Meet tempatnya ya. Kemudian nama peserta didamba yang menyampaikan. Berarti Bapak Ibu bisa masukkan di sini nama saya. Nama saya Rido Junalian ya. Kemudian, nah ini tadi Bapak Ibu, ini adalah hasil screenshot tadi. Bapak Ibu, hasil screenshotnya nanti akan diupload di sertifikat, link surat keterangannya. Tapi ukurannya maksimal 2 MB ya Bapak Ibu. Kalau lebih dari 2 MB dia tidak akan masuk seperti itu. Nah, kemudian setuju, kemudian silahkan klik kirim. Gimana Bapak Ibu? Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Fernanda. Ya itu tadi, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, seminar tentang sosialisasi di Damba P4 TK IPA selesai dan bisa ditutup. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa bertanya di grup WA ataupun secara langsung kepada Bapak Ridho. Demikianlah acara seminar ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mungkin sebelum ini kita bisa foto bersama Pak Fred. Di kameranya bisa dibuka. Bapak Ibu sekalian, kameranya tolong dihidupkan, dibuka. Bu Ami, Pak Suyatno, Bu Yuli, Pak Devri, Bu Ami, Pak Devri, Bu Rohmatun, mungkin bisa dihidupkan. Bu Rohmatun, Pak Devri, bisa dihidupkan kameranya. Oke, Bu Rohmatun, bisa dihidupkan. Oke, langsung aja ya. Berpose 1, 2, 3. Oke. Ya. Satu kali lagi Bapak Ibu, pose bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, cukup sekian materi untuk hari ini, sosialisasinya selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.